pemikiran tentang pemahaman tentang geopolitik itu saya kira menjadi penting ya untuk melihat perbedaan konflik itu bukan semata-mata berbeda agama. Kita sudah lama berbeda agama sejak Nabi Muhammad ya. Tetapi kemudian itu tidak menjadikan sebuah konflik yang membesar ya. Justru kan Nabi Muhammad mencoba ya untuk mempersaudarakannya satu sama yang lain, kemudian diajak untuk membuat kesepakatan dan lain sebagainya. Tetapi kenapa nanti muncul perang dunia 1, perang dunia 3, dan sekarang kita berpikir perang dunia 3 gitu ya. Mau perang melawan siapa gitu ya. Berarti kan harus saling berhadap-hadapan dan kemudian orang dipaksa untuk membela yang satu atau memusuhi yang lain sehingga rasionalnya hilang. Dalam kondisi chaos yang seperti itu orang kehilangan karena sudah banyak orang berkumpul, maka tidak lagi menggunakan intelektual, nggak menggunakan rasional dan juga lain-lain. Nah ini saya kira potensi-potensi konflik harus sudah ada. Nah Anda mungkin kalau saya di tiap-tiap kabupaten, kecamatan harus juga bisa mendeteksi potensi-potensi konflik dan bagaimana mitigasinya, bagaimana untuk meredamnya agar tidak dan diselesaikan ya secara terbuka. Karena kan orang berkomunikasi tiap hari gitu ya. Islam rahmatan lil alamin gitu. Kenapa harus kemudian saling ya berebut? Apakah itu berebut pengaruh ya, satu sama yang lain, berebut masalah ekonomi, padahal kan intinya kan harus bisa di-share. Kalau di lokal itu tidak bisa berbagi, maka di global juga begitu kecenderungannya ya. Nggak mau berbagi kan, yang kaya harusnya ngasih yang miskin gitu. Tapi sekarang yang kaya dengan kepentingan yang kaya sendiri, yang miskin dibiarkan mengalami kemiskinan. Nah saya kira kesadaran-kesadaran lokal, global itu menjadi penting ya geopolitik itu ya. Jadi konflik yang kecil di lokal itu sudah tercatat artinya. Kita mempelajari, ilmuwan juga mempelajari dari mana-mana. Kalau dulu penjajah datang kan juga membawa ilmuwan-ilmuwan ya untuk mempelajari masyarakat lokalnya seperti apa, adat istiadatnya. Oh ini bertengkarnya mungkin karena urusan, mereka juga tahu banyak orang Betawi bertengkar karena urusan warisan itu, tanah. Ini kan sebagai pemicu ya. Dan nggak hanya dalam satu spot kan bisa tempat. Apakah konflik warisan ini juga terjadi di suku-suku lain? Kan itu ya. Bertengkar karena urusan pilkada gitu kan. Di sini dan sebagainya. Sehingga pada masa-masa itu bisa saja kalau orang tidak berpikir secara bijak itu yang kemudian bisa mengarahkan kepada konflik dan bisa menghancurkan negara ya kalau orang kemudian akhirnya mengikuti konflik-konflik yang ada. Oke ya, ini sebagai pengantar tentang geopolitik sih harusnya sudah mengcover 1 semester ya. Oke. Ini kalau nanti panitianya bisa buat sertifikat khusus tuh ya. Jadi yang sudah lulus geopolitik Timur Tengah dan tentu kan juga geopolitik Indonesia ya. Nah, berikutnya Anda mulai bicara tentang Indo-Pasifik ya dengan Malaysia gitu ya. Dengan Malaysia bersaudara gitu. Tapi kenapa kok tiba-tiba meletup ya isu yang keras gitu ya. Itu kan bisa dari hal-hal yang kecil ya, main bola gitu ya. Antara Indonesia dengan Malaysia gitu ya. Itu kan bola sebagai hiburan ya. Tapi kenapa kok berakhir sebagai bencana gitu ya. Tidak menghibur lagi, orang ketakutan ya. Berarti kan ada potensi-potensi yang konflik yang semacam itu. Apalagi sudah masuk ya kepentingan-kepentingan lain. Sementara di tempat kita banyak potensi-potensi ya. Kekayaan alam kita banyak ya. Nikel kita banyak, batu bara banyak, emas banyak ya. Semuanya sebenarnya sebagai potensi dan kebetulan diperlukan oleh negara yang lain. Maka kan harusnya kita bisa mengelola itu, kemudian kita jual dengan harga mahal, kita mendapatkan kesejahteraannya. Tapi kalau kita masih ribut dengan
potensi konflik yang ada, tidak mengembangkan kemampuan ya untuk mengelola itu, ya akan sangat mudah gitu ya dari pihak luar bisa menguasai kita. Langsung jawab. Oke, berkaitan dengan konflik Palestina Israel ya. Makanya tadi itu bahwa suatu negara itu harus punya intelektualitas, harus punya moralitas ya, termasuk juga spiritualitas. Maka agama kenapa penting? Karena kalau tidak, orang yang besar makannya besar, negara yang besar makannya banyak. Kalau nggak punya aturan, termasuk juga dalam aturan agama, maka dia cenderung untuk melakukan sesuatu berdasarkan kepentingannya, memuaskan kebutuhannya gitu ya. Dia nggak peduli lagi tentang hukum-hukum yang ada, hukum internasional dan lain sebagainya. Nah ini kan menjadi persoalan. Maka Anda bisa membayangkan gitu ya, bagaimana ada ribuan orang sedang kelaparan, anak-anak, ibu-ibu, orang tua mengantri mencari makan, kemudian ada yang bawa makanan, tiba-tiba di atas ada pesawat melakukan bombardir gitu ya. Manusia mana yang kemudian tidak simpati ya melihat kondisi itu. Orang Inggris simpati, orang Prancis harusnya melihat tuh hal yang sama gitu. Ini dalam sisi kemanusiaan itu enggak. Tetapi kalau itu sudah didasari oleh kebencian ya terhadap itu, seakan-akan kemudian bisa melakukan apa saja ya untuk menghancurkan itu. Makanya kan sekarang anak-anak ya kelompok-kelompok ya masyarakat ya di negara-negara barat sudah mulai melihat kayaknya ini nggak benar ini. Maka kan Prancis sudah mulai nggak mendukung Israel ya, kemudian mendukung kemerdekaan Palestina. Inggris yang dulu ya sangat kuat mendukung Israel tidak lagi karena melihat ini nggak benar seperti ini. Hanya tinggal Amerika saja gitu. Walaupun masyarakatnya sudah banyak yang menolak ya. Nah, tentu fokus kita ini adalah membantu ya saudara-saudara ke Palestina ya, termasuk juga sampai mendapatkan kemerdekaan ya. Nggak usah fokus pada ingin melawan atau menghancurkan Israel ya. Peradaban yang tidak sesuai dengan misi kemanusiaan itu suatu saat juga akan hancur sendirinya tanpa kita menghancurkan mereka. Apalagi mungkin mereka posisinya yang sangat kuat. Justru yang paling baik adalah menolong saudara-saudara kita yang lemah ya, untuk mendapatkan kemerdekaan daripada kita fokus melawan menghancurkan. Sebagai contoh dulu negara-negara Arab di awal-awal 48 itu kan fokusnya bukan kemerdekaan Palestina, tapi fokusnya memerangi Israel. Tetapi begitu diserang balik, tanah-tanahnya diambil, setelah itu diajak damai. Ya. Mau saya serang, saya ambil, atau damai, tidak usah mikirin Palestina. Itu. Akhirnya kan negara-negara itu ya cenderung berdamai. Suriah anti terhadap Israel betul, tapi kemudian kan dihancurkan. Yaman, Iran dan lain sebagainya kan pendekatannya seperti itu. Nah, cara yang terbaik adalah tadi itu pendekatan membantu menolong saudara kita di Palestina ya, termasuk yang di PBB ini kan beberapa negara sudah berkumpul untuk sepakat untuk kemerdekaan Palestina. Jadi kalau suatu negara yang punya perilaku ya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan ya, otomatis sebenarnya kondisi atau keberadaannya sudah tidak relevan lagi gitu ya, akan ditinggalkan ya sendiri oleh dunia yang lain ya, termasuk juga Israel ya. Ya akhirnya kan sekarang Israel hanya berduaan ya dengan Amerika. Suatu saat Amerika meninggalkan, dia akan sendirinya. Nah, disitulah dia akan mengalami kehancuran dari sisi ideologinya. Tidak ada lagi yang mendukung ya, karena ingin hidup ya, tetapi hidup sendiri, tetapi melakukan
kerusakan kepada yang lainnya. Ya tentu kita berharap bulan September nanti ada sidang PBB, ada keputusan yang lebih kuat lagi untuk kemerdekaan Palestina, ya. Dan ada keberanian juga negara-negara lain untuk menghukum negara yang tidak mengikuti aturan-aturan internasional, ya. Nah ini saya kira menjadi hal penting, ya, dan kita masih punya tugas untuk kemerdekaan Palestina, dan ini menjadi hutang bagi Indonesia karena sejak berdirinya Indonesia salah satu hal yang penting adalah kemerdekaan, ya, bagi bangsa-bangsa yang masih dijajah, ya.